sekarang kita lihat bahwa adopsi kripto itu sebenarnya sudah mulai masif terjadi, bahkan diadopsi besar-besaran. Yang pertama, tentu kripto dianggap sebagai store of value. Beberapa orang menganggap bahwa kripto, khususnya Bitcoin, itu adalah emas digital. Jadi mereka menyimpan emas sebagai store of value atau safe haven mereka dibandingkan emas. Contohnya yang rajin membeli Bitcoin itu perusahaan besar namanya MicroStrategy. Itu CEO-nya namanya Michael Saylor, itu rajin untuk melakukan akumulasi terhadap Bitcoin tanpa memperhatikan chart yang dimiliki oleh Bitcoin. Yang kedua, Bitcoin menjadi mata uang di negara El Salvador. Jadi El Salvador ini sudah menggunakan Bitcoin sebagai mata uang kedua mereka. Karena mereka menganggap Bitcoin ini ya sebagai emas digital yang harganya atau nilainya akan mengalami kenaikan di masa yang mendatang. Bahkan di El Salvador, kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan, itu di beberapa titik di kota mereka itu sudah ada yang namanya ATM Bitcoin itu sendiri. Jadi presidennya itu rajin melakukan sosialisasi atau memposting negara mereka itu menggunakan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari mereka. Nah, itu dari institusi tadi ya, dua institusi besar, MicroStrategy dan negara El Salvador. Dan yang ketiga adalah adopsi yang dilakukan oleh BlackRock. Buat teman-teman yang mungkin sudah mengetahui bahwa BlackRock ini adalah manajer investasi dengan aset pengelolaan paling besar di dunia, itu sudah menggunakan Ethereum, blockchain Ethereum untuk membuat platform tokenisasi. Sehingga ini menjadi berita yang bullish untuk Ethereum itu sendiri dan juga kripto pada umumnya. BlackRock juga mengajukan ETF atau kalau di Indonesia namanya reksadana untuk Bitcoin. Jadi ya saat ini pun kripto itu sudah mulai dilakukan adopsi yang besar-besaran oleh institusi maupun negara. Bahkan di negara kita sendiri pun sebenarnya sudah mengadopsi teknologi-teknologi kripto atau teknologi blockchain. Next. Nah, kalau di negara kita, Bank Indonesia tahun 2022 atau 2023, kalau aku nggak salah ingat, mereka itu merilis satu project CBDC ya. CBDC itu currency, central bank digital currency. Jadi uang kita, rupiah itu ingin digitalisasikan gitu dengan menggunakan teknologi blockchain, di mana proyek ini disebut dengan Project Garuda. Tapi perkembangannya sampai saat ini pun belum ada update terbaru dari proyek Garuda Bank Indonesia ini terkait digitalisasi rupiah atau CBDC. Nantinya dengan demikian kita tahu bahwa rupiah nanti kalau benar-benar jadi CBDC, maka adanya transparansi yang terjadi dari penggunaan nilai nilai rupiah kita. Jadi mungkin saja ya Bank Indonesia bisa melacak penggunaan dana APBN ataupun dari kita sendiri sehingga tingkat kriminalitas akibat penyelewengan dana itu bisa ditekan. Harapannya begitu, kata Gubernur Bank Indonesia. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan dari coinmarketcap.com. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, kripto itu tidak hanya Bitcoin saja. Bahkan sampai hari ini itu ada sekitar 2,4 juta kripto yang sudah ada di seluruh dunia, yang sudah listing di coinmarketcap.com. 2,4 juta kripto. Kemudian bursanya ada 790. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya Indodax, toko kripto, rekeningku, atau Thrift, itu adalah bursa kripto yang ada di Indonesia dan sudah diawasi oleh OJK. Nah, jadi tidak hanya Bitcoin saja teman-teman, ada banyak kripto yang sudah ada di seluruh dunia dengan berbagai kegunaan mereka atau utilitas mereka, baik sebagai aset maupun sebagai currency. Ini adalah tampilan dari coinmarketcap.com, teman-teman bisa akses sendiri. Oke, next.
Nah, jadi kalau kita sering dengar nih, ada namanya koin kripto. Terus mungkin kita dengar ada namanya token kripto. Jadi koin dan token itu sebenarnya berbeda, teman-teman. Kripto itu dibagi berdasarkan konsensusnya ya, dibagi menjadi dua. Ada proof of work, ada proof of stake. Ini berdasarkan konsensus keamanannya. Proof of work artinya kripto itu dihasilkan dari proses penambangan atau mining. Contohnya apa? Yang paling terkenal tentunya Bitcoin dan Litecoin. Kemudian ada proof of stake, yang dimana konsensus keamanannya ini dari proses staking untuk mengamankan jaringannya. Yang terkenal saat ini Solana dan Ethereum. Ethereum pun sebelumnya adalah proof of work, harus ditambang, harus di mining untuk mendapatkan Ethereum. Sekarang sudah bisa di staking, baru dapat imbal hasil Ethereum. Koin, dikatakan koin itu untuk project blockchain layer 1. Project blockchain layer 1, jadi layer 1 itu adalah blockchain yang dimana akan menjadi tempat hidupnya ekosistem kripto yang lain. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada meme coin dulu namanya Shiba Inu. Wah, itu sangat hype dulu. Itu bukan koin, tapi token. Shiba Inu itu adalah token kripto yang berdiri di atas Ethereum. Itu kalah sama Oke, jadi Shiba Inu itu berdiri di atas Ethereum. Kemudian eh, saat ini ada namanya Wave, ada Bong, itu token semua. Di mana kedua token ini berdiri di atas Solana sebagai layer satunya. Jadi yang disebut koin itu ya layer satu, Solana, Ethereum, Bitcoin, Cardano, dan lain sebagainya. Sedangkan token itu ya selain dari layer satu. Dan kegunaan dari kripto itu ada berbagai macam ya. Tapi secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada token utilitas, ada governance token. Nah, token utilitas itu artinya dipakai di ekosistemnya. Contoh, untuk melakukan staking misal, itu token utilitas. Kenapa melakukan deposito di lending and borrowing protocol, itu namanya token utilitas. Atau token governance yang satunya. Biasanya token governance ini dilakukan untuk pemungutan suara. Jadi besarnya suara kita itu ditentukan berapa banyak kripto tertentu yang kita peroleh. Contohnya protokol AV ingin membuat suatu apa ya, perkembangan teknologi mereka, perubahan dari protokol mereka, mereka mengambil keputusannya secara voting, bukan dari developernya tapi voting dari komunitas. Nah, orang-orang akan memvoting itu dari proposal yang mereka ajukan. Siapa yang paling banyak memegang token ETH, dia yang punya suara paling besar dan berpengaruh. Ya kurang lebih seperti saham lah kalau RUPS ya. Kemudian ada namanya stablecoin token nih. Jadi stablecoin token ini biasanya di backup itu di backup berdasarkan real asset. Contohnya ada token yang untuk di backup oleh fiat, makanya disebut USDT. Ada yang di backup oleh emas, yang biasanya porsinya 1:1 harganya.